singing thanks, thanks, I give you thanks for Shalom, jumpa lagi dalam program Situ Palsia 7 menit pelajari Alkitab bersama Pendeta Sibituan. Kita akan bahas topik menarik. Dari mana Kain dan Set mendapatkan istri? Kita berdoa dulu. Pimpin kami ya Tuhan agar kami memahami firman-Mu dan melakukannya. Amin. Ya, pertanyaan yang sering kali diberikan. Mungkin karena kita berpikir bahwa ketika Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka hanya hidup berempat. Adam, Hawa, Kain, Habel. Kemudian Kain setelah dia membunuh Habel, dia bersetubuh dengan istrinya dan melahirkan Henok. Loh, istrinya dari mana? Wah, sehingga orang banyak yang berspekulasi dan menafsirkan bahwa berarti sudah ada orang selain Adam dan Hawa sebelumnya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Kejadian 1 ayat 25-28 ketika Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, itu bukan Adam dan Hawa. Dan Kejadian 2 baru itulah Adam dan Hawa. Untuk menjawab Kain itu punya istri dari mana? Jadi Kain punya istri berasal dari manusia yang lain tadi, manusia purba sebelum Adam dan Hawa. Tapi itu tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Karena Kejadian 3 ayat 20 ketika Adam memberi nama Hawa, mengatakan bahwa Hawa itu artinya ibu dari segala yang hidup. Berarti sebelum Adam dan Hawa itu belum ada manusia yang lain. Bahkan di Kejadian 5 ayat 1, 2, dan 3 itu menekankan kembali, menegaskan kembali bahwa yang diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 25-28 itu adalah Adam dan Hawa. Jadi jelas sekali bahwa saat itu tidak ada manusia yang lain, Adam dan Hawa bersama dengan Kain dan Habel. Tapi apakah mereka sendiri saja? Ternyata kita membaca Alkitab dalam Kejadian 5 ayat yang keempat dan 5 menjelaskan bahwa setelah Adam berumur 130 tahun, dia melahirkan Zet, memperanakan Set. Dan ternyata Adam dan Hawa itu bukan hanya memiliki Kain, Habel, Set saja, tetapi ada anak laki-laki dan anak perempuan yang lain. Yang ditonjolkan memang adalah Kain, Habel, dan Zet. Jadi kalau kita mau menjawab dari mana Kain dan Set itu mendapatkan istri, menurut saya Kain dan Set mereka menikah dengan saudari kandung mereka, adik dari Kain. Dan saya berpikir juga bahwa Habel pun juga sudah menikah. Apa alasannya? Kalau kita membaca Kejadian 4 ayat 14-15 ketika Habel dibunuh dan Tuhan menghukum Kain ke Nov. Kain bilang ini hukuman terlalu berat bagi saya. Nanti orang kalau ketemu saya, nanti saya dibunuh. Kemudian Tuhan berikan tanda supaya pada Kain, sehingga orang kalau ketemu dia, Kain tidak dibunuh. Kain takut dengan siapa? Itu hanya ada Adam, Hawa, Kain, Habel. Habel sudah dibunuh, hanya tinggal 3 orang. Jadi Kain itu takut sama siapa? Menurut saya, Kain takut itu dengan anak-anak Habel yang mungkin akan membalas dendam. Jadi Kain, Set, dan juga Habel mereka kawin dengan saudara sekandung. Ini incest dong. Tidak sesuai dengan firman Tuhan di Imamat pasal yang ke-20 ayat 17. Bahwa itu perbuatan yang sumbang dan itu tidak boleh menurut hukum Taurat. Tapi kalau kita lihat, memang tidak ada jalan lain. Kemungkinan lain tidak ada, karena manusia hanya mereka saja. Jadi, memang Kain, Habel, dan Set, mereka kawin dengan saudari-saudari mereka. Apakah tidak sesuai dengan hukum Taurat?
Ingat bahwa hukum Taurat itu diberikan ketika orang Israel di padang gurun. Masanya berbeda. Zaman Adam, Kain, Habel, Set itu belum ada hukum Taurat sehingga hukum itu tidak berlaku. Kemudian kalau misalnya apakah itu masalah kesehatan bagaimana? Saat itu manusia dalam tanda kutip sedang murni, masih murni. Belum ada banyak penyakit yang ada. Sangat-sangat minim. Sehingga itu tidak terjadi masalah. Dan kemudian praktek menikah dengan saudara-saudara itu terus berlangsung. Bahkan sampai zaman Musa. Ada buktinya. Bahwa dalam Kejadian pasal 11 itu menjelaskan bahwa anak-anak Terah, yaitu Abram, Nahor, dan Haran, mereka ternyata menikah dengan saudara-saudara. Jadi si Nahor dia menikah dengan Milka, anak dari Haran, keponakannya sendiri. Kemudian dalam Kejadian pasal 20, Abram menjelaskan bahwa dia kawin dengan Sarah. Sarah itu adalah adiknya sendiri, adik tirinya. Jadi lain ibu, bapaknya satu. Kemudian Ishak dia menikah dengan Ribka. Ribka itu masih sepupuan, anak dari Betuel, saudari dari Laban. Dan kemudian Yakub dia menikah dengan Rahel dan Lea, itu masih sepupu karena Laban itu pamannya. Dan Amran, bapaknya Musa, dia menikah dengan Yokebed. Yokebed itu adalah adik dari bapak Amran. Jadi Amran menikah dengan bibinya. Jadi kita lihat nih, sampai zaman Musa masih terjadi itu. Bayangkan saja, sampai zaman Musa itu ribuan tahun, itu masih terjadi kawin dengan saudara. Apalagi ketika zaman yang sangat dekat, yaitu ketika zaman Adam, Kain, Habel, dan Set. Jadi sangat-sangat memungkinkan dan amatlah wajar. Nah, memang ada banyak kesulitan kalau kita melihat Alkitab. Tapi Alkitab dapat menjawab dirinya sendiri. Karena itu kita perlu belajar dan rajin membaca Alkitab. Alkitab akan menjawab dirinya sendiri. Dan haruslah ditanamkan dalam hati bahwa Alkitab adalah firman Allah tanpa salah. Tidak ada kontroversi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh Lord.